Hai, selamat datang kembali di channel saya Maulana Nikmah. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal bisnis, dan di video kali ini kita akan bahas tentang 6 tips bagaimana agar bisnis yang Anda jalani bisa sukses ke depannya. Yuk kita mulai videonya. Oke, jadi saya kira semua orang ya yang berbisnis itu pasti nggak ada yang mau bisnisnya itu cuman sebentar gitu. Buka hari ini, lusanya udah tutup. Tapi masalahnya, ini kabar buruknya adalah bahwa bisnis itu berdasarkan data ini ya, sekitar 70-80% dari bisnis yang lahir itu tidak pernah merayakan ulang tahun pertama. Jadi kebanyakan dari bisnis yang lahir di tahun katakanlah 2020, di saat video ini dibuat, katakan ada 1000, maka bisa dikatakan sekitar 700 atau mungkin 800 dari bisnis itu semuanya kolaps, semuanya tutup, gagal, bangkrut. Nah, hanya sedikit saja yang bertahan, dan dari semua yang tersisa itu yang bertahan juga hanya sekitar setengahnya aja yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Nah, jadi agar bisnis kita bisa bertahan dan juga bisa sukses nantinya, apa yang harus Anda lakukan? Itu ada 6 hal ya. Di sini saya sudah catatkan untuk Anda. Silakan nanti Anda mungkin bisa catat-catat sedikit nanti supaya Anda pelajari ulang, Anda akan kerjakan beberapa hal untuk bisnis Anda ya. Nah, yang pertama adalah write your business plan. Anda harus memiliki atau menulis business plan atau perencanaan bisnis. Banyak sekali orang berbisnis itu hanya karena ikut-ikutan ya. Mudah-mudahan Anda tidak seperti itu. Maksudnya ikut-ikutan seperti apa? Misalnya ada teman yang buka bisnis A gitu, buka laundry misalnya. Karena kebetulan rame, nah Anda juga karena mungkin merasa punya modal, ya udah buka laundry juga. Ada yang coffee shop misalnya, teman ada buka warung kopi, rame, terus Anda juga kepengen buka, udah buka aja tanpa ada perencanaan apapun, dan biasanya yang seperti itu gagal. Nah, salah satunya adalah karena nggak punya business plan. Business plan itu apa sih? Business plan itu sederhananya ya, jadi banyak juga orang yang mungkin mengeluh susah buat business plan karena harus kompleks kayak gitu, padahal tidak harus ya. Business plan itu intinya ada 3 hal. Pertama, Anda tahu tujuan Anda apa. Tentunya di sini adalah tujuan keuangan salah satunya ya. Misalnya Anda mau omset berapa atau mau customer loyal berapa orang. Oke, itu yang pertama. Goalnya apa? Tujuan keuangannya apa? Kalau saya di bisnis saya langsung aja goal keuangannya. Jadi kita itu mau omset berapa atau mau punya customer yang repeat itu berapa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kapan? When-nya harus jelas. Jadi saya mau ini dan kapan mau didapatkan. Oke, harus ada waktu yang jelas dari saat sekarang ketika Anda membuat strategi, membuat perencanaan sampai ke dapat tujuan Anda itu, Anda butuh waktu berapa lama. Jadi kapan ya, tentukan kapannya supaya Anda nanti ketiga adalah Anda juga menulis strategi-strategi yang dibutuhkan untuk mendapatkan tujuan itu tadi. Sehingga ketika nanti Anda bekerja sehari-hari, berbisnis sehari-hari, Anda sebenarnya sedang mencicil kesuksesan Anda. Gitu ya. Jadi harus punya business plan, and it doesn't have to be complex atau complicated, nggak perlu harus ruwet, nggak usah. Yang penting tahu tujuannya, kapan mau dicapai, and then bagaimana cara mencapainya. Oke, nah yang tips yang kedua agar bisnis Anda bisa jangka panjang dan bisa sukses bisnisnya adalah ini bicara soal uang. Nah, banyak orang beranggapan ya ketika misalnya baru mulai bisnis terus kayak jangan ngomong duit dulu lah, kerja dulu, bisnis aja dulu, jualan aja dulu. Benar in a way, dalam satu sisi seolah-olah terdengar benar, tapi menurut saya itu keliru. Justru ketika Anda berbisnis, mata uang atau currency yang Anda bicarakan adalah soal uang. Anda bisnis itu core-nya atau skill inti dari berbisnis itu adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan uang dan memanage uang. Intinya uang, ya. Oke. Jadi apa saja yang harus Anda
aturkan atau Anda harus pikirkan dari awal ketika Anda bisnis ya. Yang pertama adalah mulai dari bagaimana menentukan harga sampai penggajian seperti apa. Nah, ini terdengar kompleks tapi memang Anda harus kuasai itu. Kalau enggak nanti Anda bisnisnya nanti kelihatan besar tapi ternyata rugi, timnya besar tapi ternyata perusahaannya rugi terus dan seterusnya. Jadi kira-kira money management atau pengaturan keuangan yang harus Anda ketahui itu mulai dari menentukan harga sampai Anda bayar gaji, pajak dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini juga sering membingungkan banyak orang ya, terutama pengusaha-pengusaha pemula tentang perbedaan uang yang masuk dalam perusahaan. Banyak yang menganggap atau mungkin merasa bahwa berapapun yang masuk ke bisnisnya itu semuanya dianggap uang masuk yang bisa saya pakai kapan aja gitu. Jadi punya saya gitu. Uang perusahaan sama dengan uang saya. Atau ada juga yang beranggapan bahwa semua uang yang masuk sama dengan otomatis profit. Padahal uang yang masuk itu belum tentu laba atau belum tentu profit ya. Jadi ada omset namanya dalam bahasa Inggris itu revenue, ada juga yang disebut dengan profit. Kalau saya nggak terlalu peduli dengan omsetnya berapa. Yang paling saya pedulikan adalah profitnya berapa. Omset misalnya banyak sekali orang yang omsetnya katakanlah 1 miliar 1 bulan, tapi setelah dihitung-hitung dikeluarkan semua pengeluarannya, dikeluarkan semua biaya-biaya yang fix dan juga yang variabel, semuanya dikeluarkan, ternyata sisanya tinggal cuma puluhan juta. Padahal omsetnya atau uang masuknya, revenue-nya itu 1 miliar. Nah, jadi nggak perlu besar hati kan, nggak perlu gimana gitu dengan omsetnya, profitnya sedikit sekali. Oke? Nah, jadi pastikan yang Anda ukur atau yang menjadi ukuran Anda adalah profit, bukan hanya omset. Nah, selanjutnya ini saya mau bicara soal strategi pricing ya, atau bagaimana menentukan harga, karena ini nanti ada hubungannya sampai ke profit, mumpung kita ngomong uang nih. Nah, jadi membuat harga itu bukan dengan feeling atau dengan perasaan. Jadi ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan mempertimbangkan HPP namanya, atau harga pokok produksi. Kalau terlalu jelimet istilah itu modal sampai modal memproduksi atau modal membuat produk yang Anda jual. Oke, jadi semuanya ya, bukan hanya modal atau belanja bahannya saja, tapi apapun uang yang keluar sampai produk itu bisa jadi, itu semuanya termasuk modal. Misalnya saya buat video seperti ini, kan kata orang nggak ada modal. Padahal ada modalnya. Saya menggunakan kamera, saya menggunakan mic di sini, saya juga menggunakan tim, yang semuanya itu ada uangnya. Saya harus bayar, saya harus beli kamera, saya harus beli tripod dan seterusnya. Nah, itu semua saya jadikan harga pokok produksi, ada harga modalnya. Sehingga saya nanti bisa menentukan harga jual, gitu kira-kira. Paham ya? Oke, jadi semua apapun yang Anda keluarkan untuk sampai barang itu jadi, bisa dijual, sampai terdistribusi, berarti ongkos distribusi atau ongkos kirim juga Anda masukkan ke dalam HPP ya. Kalau mengirimnya itu ke jalur-jalur distribusi Anda gitu, bukan pengiriman penjualan maksud saya, tapi pengiriman produk Anda ke channel-channel distribusi Anda, ke reseller kah, ke distributor dan lain-lain. Jadi kalau memang perlu pengiriman, itu juga termasuk ke dalam HPP atau harga modal. Jadi Anda hitung itu semuanya, baru Anda tentukan profit. Misalnya Anda membuat satu produk A, itu totalnya termasuk ongkos, biaya operasional Anda, gaji, semuanya sudah masuk, lalu ditambahkan dengan profit yang Anda mau. Misalnya ya, semuanya bahan, operasional, dan lain-lain, itu katakanlah 100.000 misalnya modalnya. Nah, Anda mau ambil keuntungan 100.000, maka harga Anda atau harga produk yang Anda jual adalah 200.000. Jadi 100.000 itu masuk ke modal, dan 100.000 adalah margin profit yang Anda inginkan. Jadi Anda jualnya 200.000, atau mungkin kalau mau angka cantik 199.000. Oke? Nah, poin inti dari soal penentuan harga ini adalah sampai Anda itu nanti bisa menghitung kira-kira kalau Anda mau profit sekian, atau di angka tertentu, Anda tahu harus menjual berapa barang. Paham maksud saya ya? Contoh, kalau misalnya Anda mau katakanlah biaya operasional, gaji dan lain-lain di kantor Anda itu katakan misalnya 10 juta sebulan. Dan Anda mau keuntungan bersih 10 juta, maka Anda harus punya omset 20 juta. Nah,
Kalau sudah ada harga produknya sudah keluar dengan mempertimbangkan HPP plus profit tadi, maka Anda harus jual berapa produk itu sudah jadi tahu gitu. Saya mau uang 20 juta, sementara harga produk misalnya harga jualnya 200.000, maka saya harus jual misalnya 1.000 produk per bulan. Kan sudah tahu. Jadi sampai ke sana ya, harus nyampe bahwa saya mau profit segini, maka saya harus jual segini banyak. Gitu maksud saya. Oke, dan pastikan ketika Anda menghitung harga itu sudah memasukkan semua komponen modal. Bukan hanya bahannya saja, tapi juga ongkos membuatnya, ongkos mengirimnya, dan seterusnya harus semua dimasukkan. Oke, nah cara kedua selain menghitung HPP adalah, ini cara yang agak cepat sih, cuman kadang-kadang agak resiko gitu. Cara kedua adalah dengan melihat harga kompetitor atau harga produk lain, ya, produk yang sama dengan produk kita kalau ada. Ya, nggak ada produk baru saya kira ya, jadi apapun produk Anda saya kira pasti ada kompetitornya, pasti ada orang duluan yang sudah menjual produk yang sama. Jadi coba cek mereka tuh jual harganya berapa. Nah di sini agak tricky sedikit karena ada orang yang menentukan harga itu berdasarkan HPP kayak tadi, harga modalnya berapa, terus ditambah margin profit berapa, jadilah harga jual. Ada juga orang yang bukan lagi menentukan harga lewat modal, tapi lebih dari itu lewat brand. Jadi ada yang kayak brand-brand kayak misalnya produk kosmetik gitu ya. Mungkin kalau kita lihat modal pengerjaannya itu nggak mahal. Paling sekitar, katakan ini contoh saja ya, 50.000, tapi ketika di pasar itu dijual 500.000. Jauh sekali, margin profitnya cukup besar sekali gitu. Kenapa mereka bisa menjual seperti itu? Karena mereka bukan hanya menggunakan atau bahkan mungkin sama sekali tidak menggunakan komponen HPP dalam menentukan harga, tapi brandnya yang sudah mahal, branded istilahnya. Oke, nah selanjutnya yang ketiga yang kita bahas setelah uang adalah soal marketing. Karena bisnis tanpa marketing ya, siapa yang tahu kalau produk Anda itu ada gitu kan? Anda misalnya pemain baru atau pebisnis baru, jadi Anda harus PR pertama ketika berbisnis itu adalah pastikan target customer Anda atau target market Anda itu tahu kalau Anda itu ada, itu aja dulu. Nah, jadi tujuan dari marketing yang pertama adalah memastikan bahwa orang-orang nyadar, aware kalau Anda itu ada, bisnis Anda itu ada, produk Anda itu ada, hadir untuk menyelesaikan masalah mereka. Nah, yang harus Anda sadari adalah bahwa marketing ini takes time and budget. Jadi dia membutuhkan waktu dan juga budget atau uang, ya. Jadi ini sebenarnya tergantung ke bisnis plan Anda sih, yang pertama tadi ya. Anda kan menentukan tujuan keuangan Anda mau profit berapa atau Anda mau penghasilan berapa, Anda mau customer berapa banyak gitu ya. Nah kalau Anda misalnya set targetnya besar dan dalam waktu yang cepat, maka Anda membutuhkan biaya yang besar. Ingat sekali lagi, kalau goalnya besar, dalam waktu yang cepat pula, maka Anda membutuhkan tools atau alat atau kendaraan agar yang mengantarkan ke tujuan itu dengan lebih cepat. Misalnya salah satu contohnya adalah misalnya begini, Anda baru bisnis nih, Anda baru mulai bisnisnya dan langsung pengen bisa 100 customer per hari gitu atau 100 transaksi per hari. Bisa nggak? Bisa banget. Oke, dengan lewat iklan misalnya, dengan biaya yang besar. Kalau dalam hitungan saya, katakanlah misalnya harga produk saya marginnya 100.000, margin profitnya ya, keuntungannya 100.000, dan saya mau ada 100 transaksi per hari, oke, ada 100 customer per hari, maka saya harus mengeluarkan biaya lebih kurang setidaknya itu sekitar 1 juta sehari. Itu dari perspektif beriklan di Facebook ya, itu yang sering saya gunakan. Itu contoh saja. So pada intinya adalah apapun platform yang Anda gunakan untuk nanti pemasaran Anda, yang jelas semakin besar goalnya, oke, semakin cepat Anda mau capai goal itu, maka semakin besar juga biayanya. Ya, tuh. Jadi kalau misalnya Anda pelit nggak mau keluar uang untuk biaya marketing, maka ya agak lama juga gitu. Jadi harus Anda sesuaikan lagi goal Anda ya. Nah, yang terakhir terkait dengan marketing adalah kalau misalnya Anda mungkin kurang pengetahuan terkait dengan marketing, nggak tahu bagaimana cara mengkonsep produk Anda agar lebih menarik di mata calon customer Anda, maka saya sarankan juga bisa untuk meng-hire agency atau
orang-orang tertentu yang lebih mengerti tentang marketing, ya marketing agency gitu. By the way, kalau misalnya Anda mau hire agency atau marketing agency yang menspesialkan diri mereka untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil, Anda silakan cek deskripsi di bawah ya, di sana ada keterangan bagaimana Anda bisa mendapatkan bantuan untuk marketing produk-produk Anda khusus untuk bisnis-bisnis yang baru mulai dengan harga yang lumayan terjangkau. Jadi nggak usah yang mahal-mahal dulu. Bagaimana bisnisnya bisa run, bisa jalan dan bisa menguntungkan, mungkin nanti Anda bisa naik kelas ke agensi yang lebih besar lagi. Di bawah ada informasinya ya, by the way, silakan cek aja. Nah, yang keempat, tips yang keempat adalah referrals. Referrals ini artinya apa? Gini, kan ada istilah your product may speak itself. Jadi produk kita kalau bagus dia sendiri bisa ngomong gitu, artinya dia bisa ngiklan. Kalau produknya bagus, orang pasti beli lagi. Nah, akan lebih bagus lagi kalau produknya bagus dan orang-orang yang pernah pakai produk kita itu mereferensikan produk ini ke teman-temannya, gitu, atau referral, atau referensi, atau rekomendasi. Nah, lebih bagus lagi kalau ketika di bisnis Anda ini, by the way, semua bisnis saya itu menggunakan referral ini ya untuk menunjang marketingnya. Jadi penjualan produknya jadi lebih bagus tanpa mengeluarkan biaya marketing yang besar. Nah, jadi buat saja program referral atau katakanlah yang lebih umum reseller lah ya. Buka aja program resellernya. Dan orang-orang nanti akan pasti dengan senang hati mempromosikan produk Anda. Pertama, karena mereka menggunakan produknya dan mereka merasa bahwa produk Anda bisa menjadi solusi buat masalah mereka. Dan yang kedua, mereka mendapatkan reward, mereka mendapatkan penghargaan dari Anda. Apa tuh penghargaannya? Yang pertama jelas komisi penjualan. Nah, kalau ada komisi penjualan, ini kan berarti bisa jadi peluang usaha atau peluang tambahan penghasilan juga buat customer Anda atau buat orang lain yang mungkin belum jadi customer Anda tapi tertarik dengan peluang bisnisnya, ya boleh-boleh aja. Jadi Anda buka saja. Dan kalau Anda tidak punya referral system seperti ini, rasanya sayang sekali ya. Jadi Anda buka saja program resellernya, ketentuannya Anda bisa cek lah perusahaan-perusahaan lain atau produk-produk lain yang juga punya sistem referral atau sistem reseller ya. Anda cek aja, yang penting buka jalur distribusi reseller, jadi orang-orang customer Anda bisa ngejual produk Anda juga. Nah, yang kelima adalah build a solid team. Jadi bisnis yang jangka panjang atau kalau Anda mau bisa Anda besar, Anda harus punya tim yang solid. Tim yang solid itu artinya Anda pada suatu hari itu tidak pusing lagi mikirin hal-hal yang teknis. Jadi mereka yang mikirin masalahnya dan mereka juga yang mencarikan jalan keluarnya. Jadi Anda nggak pusing lagi. Oke? Dan kalau Anda masih menjalankan sekarang ini ya, mungkin Anda baru masih menjalankannya sendirian, walaupun masih sendiri, dari sekarang Anda harus siapkan sistem supaya nanti pada suatu hari, pada satu titik bisnis Anda itu bisa Anda delegasikan pekerjaan-pekerjaan teknisnya ke tim Anda gitu. Nah, poin yang terakhir yang keenam agar bisnis Anda bisa untuk jangka panjang atau agar bisnis Anda sukses adalah invest in your business. Ya, tips yang keenam adalah Anda harus mau investasi ke bisnis Anda sendiri. Nah, invest ke bisnis sendiri itu maksudnya apa atau seberapa perlu? Kadang-kadang begini, ketika bisnis sudah jalan, sudah mulai ada uang, sudah mulai ada keuntungan, buru-buru pengusaha ini jadi OKB ya, jadi orang kaya baru, akhirnya beli hal-hal atau ingin memuaskan keinginan-keinginannya. Misalnya beli kendaraan, padahal masih ada kendaraan yang lama belum rusak gitu. Terus beli perhiasan atau beli gadget, beli apa. Nggak salah sih, it's your money. Uangnya uang Anda juga, nggak masalah. Ini hanya tips aja. Sering sekali kita itu sudah keburu spending untuk diri sendiri, untuk hal-hal yang tidak produktif, lebih ke konsumtif, padahal bisnis belum kuat keuangannya. Dan Anda tahu ya, bahwa bisnis itu kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, ketika bisnis turun, Anda tidak punya cash, Anda tidak punya uang lagi, sehingga akhirnya Anda buru-buru harus menutup total bisnis Anda karena tidak ada cash sama sekali. Jadi tolong dijaga, kalau ada uang masuk itu Anda harus sisihkan dulu, invest in your business. Apa itu invest in your business? Yang pertama adalah invest in your team dulu. Tim Anda harus keluarkan uang untuk membangun tim. Salah satunya misalnya dengan training. Atau mungkin Anda hire orang yang lebih profesional untuk
mengurusi operasional kantor hari-hari, ya. Kalau selama ini belum ada manajer, coba Anda hire manajer. Gitu. Itu kira-kira investasi. Memang secara akuntansi misalnya itu mungkin biaya beban atau apalah, tapi sebagai pengusaha Anda melihat itu sebagai investasi. Oke. Training juga gitu, kalau memang sudah ada budgetnya, coba Anda ikutkan karyawan Anda itu training teknis tertentu, ya, misalnya untuk bisa ngiklan misalnya, ya, ada training kan, Anda belikan workshop atau Anda belikan Anda ikutkan ke seminar-seminar, itu juga bagian dari investasi. Nah, yang kedua ini menarik, ya, ini bagian dari investasi, Anda membangun network atau jaringan. Oke. Network itu kalau sudah besar dia akan berpengaruh ke net worth kita, ya. Artinya kalau jaringan kita besar, maka cuannya juga besar. Oke, kemungkinan cuannya juga akan besar. Jadi ada istilah never lunch alone. Jangan pernah makan siang sendirian. Itu artinya apa? Sebagai pengusaha, jajan Anda itu adalah kalau Anda makan siang itu coba telepon kolega-kolega Anda atau mungkin orang-orang tertentu yang mungkin Anda bisa belajar dari mereka, yang sudah lebih berpengalaman berbisnis misalnya, Anda bisa belajar dari mereka, Anda traktir makan siang. Itu maksudnya invest in your business dengan networking. Nah, yang ketiga, ini juga bagian dari investasi untuk bisnis Anda adalah dengan mulai memikirkan untuk menggunakan tools atau alat-alat yang bisa membantu mempercepat semua proses yang terjadi dalam bisnis Anda. Apa itu? Software kah namanya, atau team management software, ya, kayak banyak sekali iklannya saya lihat itu bagaimana Anda bisa melihat overall secara keseluruhan tim Anda tuh kerjanya apa, progresnya sudah berapa persen, deadline-nya kapan, siapa melakukan apa, hari ini revenue berapa, itu semuanya ada software-nya, nggak perlu Anda build sendiri. Nah, software itu berbayar, saya sarankan untuk menggunakan itu ketika nanti sudah ada budgetnya, ya, sudah ada kebutuhan ke sana. Jangan pelit untuk investasi untuk membeli software seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk research and development, ya. Research and development ini maksudnya apa? Produk yang Anda buat itu harusnya bisa terus develop atau dikembangkan, sehingga nanti Anda selalu memiliki inovasi-inovasi yang baru terkait dengan produk Anda agar Anda bisa memenangkan kompetisi, ya. Apapun produk Anda, apapun bisnis Anda, saya yakin kompetisinya pasti ada. Nah, bagaimana memenangkan kompetisi? Anda harus tetap terus berbeda dibanding dengan produk yang lain, dengan produk kompetitor Anda. Caranya gimana? Banyak research. Nah, untuk research ini atau pengembangan produk, ini pasti membutuhkan biaya. Setidaknya Anda harus hire orang, bayar gaji, kerjaan dia khusus untuk misalnya melihat tren-tren. Kalau produk Anda misalnya fashion, ya, tren-tren kira-kira tahun depan trennya seperti apa, bahan apa yang lagi in, dan seterusnya, itu Anda riset semuanya, sehingga ketika Anda mengeluarkan produk, Anda menjadi yang pertama misalnya, karena Anda sudah riset duluan, gitu loh. Dan ini butuh uang atau investasi agar Anda bisa memiliki tim riset and development. Nah, yang terakhir adalah soal marketing. Marketing juga buat saya atau buat Anda harusnya sebagai pengusaha juga masuk ke dalam, setidaknya secara mental, ya, secara mindset, itu adalah investasi, gitu loh. Jadi jangan takut untuk spend atau menghabiskan atau memiliki biaya khusus untuk marketing. Kalau di saya itu sekitar 10-15% itu biaya dihabiskan untuk keperluan marketing, gitu ya. Nah, jadi itu saja untuk video kali ini tentang 6 tips bagaimana agar bisnis Anda bisa sukses ke depannya. Silakan Anda pelajari lagi, bila perlu mungkin nonton videonya lagi, ya. Nah, kalau Anda misalnya punya pertanyaan terkait dengan bisnis, keuangan, atau apapun, silakan Anda DM Instagram saya aja, linknya ada di bawah video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Thank you for watching. Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.